Horas, salam Reformanda, Masiha Holongan. Salam di rohaha di bagasan holong nai darado di hasadam di tondi pinado muni damai masih tahi angan ma di bagasan holong nai darado di hasadam di tondi pinado muni damai. Horas, Amang dan Inang sekalian, kita akan mendengarkan renungan harian dari HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita mendengarkan renungan harian ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dan kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa yang baik, kami mau menyambut hari yang telah Engkau berikan bagi kami, dan kami akan melaluinya dengan pertolongan Tuhan dan juga dengan firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, bertahtalah di hati dan pikiran kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian hari ini, Sabtu 26 Juli 2025, diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 3. Saya juga akan membacakannya dalam bahasa Batak. Demikian firman Tuhan. Tama situtu do hami mandok mauliate toktong tu debata siala hamu ale akadongan songona patut aina ganda situtu do hapor sean muna laos tambah holong ni rohani ganup hamu sama hamu. Dalam bahasa Indonesia, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Topik bagi kita adalah senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, pada saat kapankah kita bersyukur? Seringkali tolak ukur dari manusia mengucap syukur jika memperoleh sesuatu. Apakah jabatan atau posisi yang baru, penghasilan yang baru, atau mendapat ini atau mendapat itu? Tentu saja sah-sah kita mengucap syukur jikalau memperoleh ini dan itu. Dalam surat Tesalonika dikisahkan bahwa Paulus mengucap syukur atas pelayanan saudara-saudaranya di kota tersebut. Jemaat di kota Tesalonika adalah jemaat yang kuat, di mana di tengah-tengah tantangan dan rintangan yang mereka hadapi, ternyata tidak membuat iman mereka menjadi surut atau bahkan menjadi padam. Mereka malah berupaya untuk berkontribusi terhadap orang lain. Kesulitan yang mereka alami tidak membuat mereka sibuk hanya memikirkan diri mereka sendiri atau mengasihani diri mereka sendiri, tetapi mereka tetap fokus kepada Allah. Sehingga disebutkan iman mereka semakin bertambah dan kasih dan perhatian mereka justru makin kuat, bukan semakin luntur dan kalah. Tentu pelayanan jemaat yang ada di Tesalonika hendaknya boleh menjadi role model pelayanan kita, di mana kita terus sibuk berpikir dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan terhadap sesama kita? Yang diberikan oleh pelayan-pelayan Tuhan di sana membuahkan hasil yang baik bagi jemaat. Bisa jadi pelayanan dilakukan dengan berapi-api, penuh kasih dan tulus, sehingga membuahkan hasil yang baik. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya setiap orang yang percaya adalah pelayan. Maka standar pelayanan yang harus diikuti oleh orang percaya adalah apa yang sudah dilakukan dan diperbuat oleh Yesus, yang rela datang ke dunia, menderita, dihina dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena sebagai pelayan, baik itu pendeta, parhalado, jemaat yang ambil bagian melayani di gereja, baik itu sebagai pemusik, song leader,
atau yang aktif di parpungu di gereja, dan juga pemerhati kebersihan dan keindahan gereja, apakah kita sudah sungguh-sungguh melaksanakannya dengan baik? Apakah pelayanan kita membuat jemaat bersuka cita, bertumbuh imannya kepada Tuhan, atau malah menjadi batu sandungan bagi jemaat? Bagi para pelayan Tuhan, kerjakanlah tugas panggilan pelayanan kita dengan baik kepada semua jemaat tanpa kecuali. Menyediakan waktu untuk memperhatikan keadaan jemaat, pertumbuhan imannya kepada Tuhan. Sebaliknya, sebagai jemaat yang menerima pelayanan dari gereja, apakah juga sudah memberikan feedback bagi gereja, bagi pelayanan yang telah diterima? Misalnya seperti rajin datang beribadah di hari Minggu, mengikuti ibadah di week-nya masing-masing dengan baik dan mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, memperhatikan kebutuhan para pelayan yang juga sudah bekerja di gerejanya. Tidak melulu soal materi, tapi bentuk perhatian kecil yang manis, seperti mengikuti arahan dari pendeta atau sintuanya untuk aktif di pertangyangan sektor, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ucapan syukur sesungguhnya tidak dibatasi dengan materi, tetapi ada banyak hal di antaranya sebagai bentuk ucapan syukur. Ucapan syukur para hamba Tuhan dan pelayan lainnya atas kehidupan jemaat yang hangat, mengasihi, dan saling menolong, sesuai dengan iman kepada Kristus, dan syukur jemaat atas pelayanan yang diterima dari gerejanya. Baik para pelayan Tuhan maupun jemaat, kita semua wajiblah memberi ucapan syukur melalui gerejanya kepada Tuhan. Semoga kita selalu saling berlomba-lomba bertumbuh dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk tetap bersyukur apapun keadaan kami, apapun pekerjaan kami. Tuhan selalu mengingatkan kami untuk bersyukur sebagai ungkapan sukacita kami kepada Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita tutup renungan kita pada hari ini dengan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.